Komitmen Enno Lerian dan Muhammad Nayaka Untara untuk bercerai secara baik-baik setidaknya mereka buktikan dengan proses persidangan yang tidak bertele-tele. Tanpa ribut-ribut, tanpa saling menguak aib pasangannya, Enno Naya resmi mengantongi surat perceraian dari Pengadilan Agama Bandung tanggal 3 Januari 2006. Hanya dalam hitungan minggu, status Eno sebagai istri berganti menjadi seorang janda. Tidak hanya status Eno saja yang berubah, kehidupan. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Gospot. Saya Nela Ana akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tak ada yang ditambahi, tak ada yang dikurangi, dan tak ada yang memanas-manasi. Jangan lupa pemirsa, The Quiz berhadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Kalau Anda mau hadiahnya, jawab pertanyaan kuisnya di akhir acara nanti. Caranya mudah sekali, ketik GS, spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkan via SMS ke nomor 6288. Bersama Gospot Anda tak perlu was-was ketinggalan berita. Dan pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Grup band Raja sudah menyiapkan satu kejutan untuk para penggemarnya. Elo sedang mengonsep album terbarunya dengan musik sesuai idealismenya. Enno Lerian tengah memikirkan cara yang tepat untuk berkomunikasi dengan bumi. Apa kabar dengan Natalie Margareta? Jackson Perangin-Angin menghadirkan saksi baru yang akan memperkuat tudingannya soal Cut Meme yang mendukuninya. Pemirsa, grup band Raja telah mendulang kesuksesan di tahun 2005. Dan mereka semakin tancap gas begitu lembaran tahun 2006 mulai mereka buka. Bahkan Raja sudah ambil ancang-ancang untuk segera meluncurkan album yang keempat. Sedangkan penyanyi pendatang baru versi AMI Awards Elo sampai detik ini belum menampakkan inovasi terbarunya dalam bermusik. Nah, apakah Elo sengaja melonggarkan laju semangatnya karena tengah menggodok sebuah kejutan? Kita simak saja cerita Elo juga Raja berikut ini. Tahun lalu grup band Raja mampu merajai kancah musik Indonesia dengan dominasi lagu-lagu hits mereka. Sampai-sampai lagu Raja melekat di benak setiap orang. Coba saja Anda ingat baik-baik, di sekitar Anda pasti ada saja orang yang menggumamkan atau bahkan dengan lantang mendendangkan lirik lagu Jujur atau hits Raja lainnya. Easy listening, seperti itulah format musik Raja. Jadi tidak heran jika band yang digawangi 4 anak muda ini mampu menjual album ketiga mereka, Langkah Baru, hingga menembus angka 1,5 juta kopi. Angka yang menakjubkan bagi band yang sempat merasakan jatuh bangun itu. Mudah-mudahan orang juga bisa mengingat di antara sisi-sisi pikiran kita yang happy terus dilihat Raja Show, Raja Show, Raja Show gitu. Sebenarnya kita hidup mati di sini gitu. Artinya pengorbanan kita di sini nyawa kita yang ditaruhkan, bukan hanya nyawa raja, nyawa dari manajemen. Jadi banyak yang dikorbankan. Artinya ada satu titik, tidak perlu aku ceritain detail, tapi di satu titik saat itu kita benar-benar perjuangan hidup dan mati. Jadi itu yang di tahun 2005 yang kita nggak bisa lupain. Dan itu bertepatan dengan ulang tahun Ian pribadi. Raja giat memoles gaya bermusik mereka agar bisa diterima masyarakat luas. Bersiaplah untuk menikmati kerja keras Raja di album terakhir mereka yang rencananya beredar bulan ini. Insya Allah di bulan Januari pertengahan kita sudah merilis, udah edar kaset kita yang keempat. Apanya? Dari lebih fresh mungkin ya. Lebih fresh, terus mungkin kalau tema sih kita tetap mengangkat tema cinta yang terhadap teman-teman, terhadap pasangan. Raja sini mengangkat konsep bisa dibilang KISS ya, keep it simple and stupid. Jadi basicnya Raja di sini semua ada di Raja. Jadi mungkin free popnya Raja itu menyajikan segala bentuk musik yang lagi diminati teman-teman semua. Ya dengerin aja ya album yang terbaru nanti. Raja sudah siap membuat gebrakan baru. Lantas bagaimana dengan Elo? Artis pendatang baru terbaik versi AMI Awards ini jangan-jangan sudah menyiapkan hal yang lebih dahsyat daripada tahun lalu. Gue lebih mikir bagaimana gue bisa bikin musik yang enak sih. Gue yakin musik yang enak bisa masuk ke semua orang walaupun itu di luar dari circle gue gitu.
semua orang gitu. Jadi gue intinya sih gue akan lebih baik kalau misalnya gue akan mengambil keputusan untuk membuat musik yang lebih baik lagi. Aku lebih pengen lagu-lagu aku sendiri, dan mungkin ada lagu beberapa orang tapi yang fresh aja gitu, bukannya yang lagu lama gue inginin. Mungkin ada tapi nggak tahu deh. Nyatanya, Elo tak kepingin terburu-buru dalam menggarap musik. Elo tidak ingin mencoreng prestasi yang tahun lalu ia raih dengan membuat karya seni yang asal-asalan. Bisa-bisa fans melayang pergi. Prestasi itu akan datang sendiri kalau kita meningkatkan kualitas hidup kita gitu, dan bukan meningkatkan prestasinya dengan diem-diem doang terus pasti meningkat, nggak mungkin. Gue lebih mementingkan, kalaupun orang nggak ngeliat penghargaan atau dan segala macam gitu ya, kalaupun gue nggak dapat penghargaan apa atau dan segala macam di tahun depan, tapi kalau kualitas gue meningkat, orang akan lihat itu. Pemirsa, mulailah menata hidup Anda dengan lebih baik. Mungkin dengan mulai menerapkan komunikasi yang efektif antara Anda dengan suami, juga dengan anak-anak. Seperti yang tengah diupayakan Enno Lerian kepada anak sematawayangnya Bumi. Upaya Enno tidak jauh berbeda dengan Natalie Margareta. Mantan pemain sinetron yang juga mantan kekasih Gunawan ini berusaha memberikan kasih sayang yang seimbang kepada anaknya, juga kepada kedua anak dari suaminya Suryo Gondo. Nah pemirsa, inilah sosok dua ibu muda masa kini yang tegar sekali dalam menghadapi cobaan hidup. Komitmen Enno Lerian dan Muhammad Nayaka Untara untuk bercerai secara baik-baik setidaknya mereka buktikan dengan proses persidangan yang tidak bertele-tele. Tanpa ribut-ribut, tanpa saling menguak aib pasangannya, Enno Naya resmi mengantongi surat perceraian dari Pengadilan Agama Bandung tanggal 3 Januari 2006. Hanya dalam hitungan minggu, status Enno sebagai istri berganti menjadi seorang janda. Tidak hanya status Enno saja yang berubah, kehidupannya pun akan jauh berbeda dari sebelumnya. Enno harus berjuang untuk menyediakan susu dan keperluan Bumi yang sedang berkembang, serta berjuang untuk urusan perut Enno sendiri. Makanya, Enno memilih pindah ke Jakarta, pusat segala aktivitas bergulir. Kayaknya sih bakal stay di Jakarta lagi, bakal pindah ke Jakarta lagi. Di Jakarta tuh emang semuanya tuh berkutit di situ ya masalahnya, apalagi di dunia entertainment kayak gini, apalagi dengan bidang yang saya ambil, banyak aktivitasnya tuh di Jakarta. Akan kurang pas jika menyebut Enno sebagai orang tua tunggal, sebab walaupun bercerai, peran Naya sebagai ayah tetap berjalan. Aku sama Nayanya untuk benar-benar yang belajar tata komunikasi ke Buminya nanti, supaya Bumi tuh mengerti bahwa sebenarnya kenapa kita berpisah. Hak asuh Bumi memang jatuh pada Enno. Namun bukan berarti Naya sulit bertemu anaknya. Enno membuka pintu rumahnya lebar-lebar untuk kehadiran ayah dari anak sematawayangnya. Kalau misalnya Naya lagi weekend di Jakarta, saya benar-benar memberikan kesempatan buat Naya sama Bumi bareng, benar-benar mereka berdua gitu, mereka main, mereka kemana aja, mereka tuh punya hobi yang sama gitu. Kecil-kecil tuh udah ketahuan Bumi tuh suka main drum gitu kan, sama kayak bapaknya. Jadi sama bapaknya tuh main drum, wah seharian pokoknya saya benar-benar ngebebasin Bumi sama Naya lah gitu. Jika Enno Lerian ingin semakin mengukuhkan diri di dunia hiburan, bertolak belakang sekali dengan Natalie Margareta. Mantan pemain sinetron ini malah tak tertarik untuk kembali merambah dunia model atau sinetron yang dulu pernah ia tekuni. Natalie cukup puas dengan kehidupan rumah tangganya bersama Suryo Gondo di Bali. Mantan kekasih Gunawan ini justru sedang asik berbisnis sekaligus mengurus si kecil hasil perkawinannya dengan Suryo serta ketiga anak Suryo dari pernikahannya terdahulu. Sekarang kegiatannya lebih banyak untuk keluarga. Ya, saya ada bakery ini, tapi bakery ini saya jalankan sama partner saya juga. Jadi kita 50-50. Terus ya saya ada juga home spa service gitu, door to door. Saya juga ngejalanin di rumah kantornya, jadi saya lebih banyak memang fokusnya ke keluarga gitu. Natalie pada anak-anak dan keluarga sepertinya mengalahkan hasratnya untuk eksis lagi sebagai artis. Atau mungkin itukah komitmen awal Natalie sebelum menikah dengan Suryo, yakni harus 100% meninggalkan dunia keartisan.
Waktu pacaran sebenarnya sih dia ngedukung-dukung aja ya, cuman karena waktu pacaran kita juga singkat, terus kita juga memang, langsung langsung komitnya untuk married waktu itu. Jadi memang udah deh nggak usah